Baik, selamat sore dan salam bahagia untuk kita para calon guru profesional. Oke, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang pemahaman UBD pada bagian yang mampu menjelaskan, di mana kelompok terdiri dari Aula Irahma, yang kedua Putri Makfira, yang ketiga Vira Yolanda, yang keempat Makfira, dan yang kelima Nurul Wasila, dan yang keenam saya sendiri Picasso Habinsaran. Oke, langsung saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Nurul Wasila. Kepada Saudara Nurul Wasila, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan. Yang pertama yaitu memberikan generalisasi. Jadi peserta didik dikategorikan sebagai peserta didik yang mampu menjelaskan sistem pencernaan manusia apabila peserta didik itu telah mampu mengeneralisasi gambaran umum organ-organ yang diperlukan dalam proses pencernaan manusia dan keterkaitan antara fungsi setiap organ-organ pencernaan manusia secara umum. Jadi di sini peserta didik diharapkan hanya mampu menjelaskan secara umum saja, mulai dari organ, kemudian prosesnya, fungsi-fungsi dari organ tersebut secara umum. Baik, saya kembali. Baik, selanjutnya saya akan mengembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aula. Kepada Saudara Aula dipersilakan. Baik, saya dikatakan menjelaskan apabila peserta didik dapat memberikan contoh fenomena, yaitu setelah peserta didik selesai mempelajari materi sistem pencernaan, guru menyediakan soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik mengingat kembali materi sistem pencernaan yang telah dipelajarinya. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pencernaan, seperti peserta didik dapat menjelaskan mekanisme dari sistem pencernaan dan dapat menjelaskan kandungan zat di dalam makanan secara konkret. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Makfira. Pada Saudara Makfira, kami persilahkan. Baik. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu memberikan contoh fakta, di mana pada tahap ini peserta didik diharapkan mampu untuk memberikan contoh fakta, di mana guru menyediakan sebuah alat peraga, gambar, atau video terkait materi sistem pencernaan, yaitu organ-organ pencernaan. Kemudian peserta didik diharapkan mampu mengamati setiap organ tersebut dimulai dari mulut dan berakhir di anus, agar setelah itu mereka dapat membedakan fungsi dari hubungan dari masing-masing bagian organ tersebut. Contohnya di sini bisa dilihat selanjutnya ada gambar di mana organ-organ pencernaan manusia dimulai dari mulut sampai yang ke bagian terakhir yaitu di bagian anus. Di situ bisa jelaskan oleh setelah peserta didik mengamati, mereka bisa tahu apa itu kegunaan dari mulut, kegunaan dari hati, sampai dengan anus. Jadi peserta didik dapat mengamati dan menjelaskan kembali fungsi dari masing-masing organ tersebut. Seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih penjelasan yang sangat baik untuk Saudari Makfira. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan dari Saudari Vira. Saudara Vira, kami persilakan. Baik, selanjutnya memahami materi secara sistematis. Nah, peserta didik dikategorikan mampu memahami materi sistem pencernaan apabila peserta didik dapat menjelaskan anatomi sistem pencernaan beserta fungsi dan prosesnya. Jadi menjelaskannya itu secara sistematis, berurutan. Misal dari pertama yaitu makanan dihaluskan dulu di mulut, terus ada kelenjar lidah,
gigi, lidah, kemudian melewati kerongkongan, lalu pemecahan makanan di lambung, pemecahan dan penyerapan nutrisi di usus halus, pemadatan sisa makanan di usus besar, dan keluar melalui rektum. Nah, setelah itu, peserta didik juga dapat menjelaskan proses dalam pencernaan ruminansia. Intinya, peserta didik ini dikatakan paham pada suatu materi apabila dia bisa menjelaskan sistem pencernaan secara urut, secara sistematis. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kan? Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana memahami ya dalam konteks menyajikan contoh. Slide selanjutnya. Jadi kita melihat UBD dari perspektif contoh secara nyata. Jadi peserta didik itu bisa dikatakan bisa memahami dan menjelaskan sesuatu berdasarkan konsep UBD apabila dia telah mampu memberikan contoh, misalkan kayak pencernaan manusia. Dia sudah mampu memberikan contoh bagaimana pencernaan manusia terjadi di rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan konjen-konjen pencernaan. Dan kemudian ilustrasinya juga bisa, misalkan seperti apa organnya, seperti apa fungsi dari setiap organ, dan bagaimana keterkaitan antara satu organ dengan organ yang lainnya. Oke, berdasarkan dapat kami simpulkan bahwa menjelaskan itu bisa kita lihat bagaimana dalam perspektif UBD apabila peserta didik telah mampu mengetahui karakteristik dari organ-organ sistem pencernaan dan apa fungsi dari dan contoh dari setiap organ-organ pencernaan dan bagaimana siswa itu bisa memprediksi kira-kira misalnya di rongga mulut itu tidak ada enzim lalu apa kira-kira akan terjadi. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut barulah kita bisa menyimpulkan bahwa peserta didik dia sudah mampu menjelaskan suatu materi bila dilihat dari perspektif understanding by design. Untuk moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan sebesarnya kepada beliau menjelaskan dengan baik hingga merangkum semua tentang hasil kerja. Oke, langsung saja dengan disimpulkannya hasil diskusi kami, berakhir pula dengan presentasi kami. Jika ada yang kurang kami mohon maaf, jika ada yang lebih mohon dikembalikan kepada kami. Oke, cukup sekian, terima kasih. Selamat berbahagia, salam bahagia untuk kita para calon guru profesional.